syarat orang bertaubat ada 5. Artinya tatkala seseorang mempunyai kesalahan namun dia tidak mempunyai 5 syarat ini untuk bertaubat, maka taubatnya tidak diterima. Apa yang 5 tersebut? Yang pertama, al-iqla anizambi, berhenti, stop melakukan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal, nyesal. Yang ketiga adalah beriktikad di dalam hati, berniat di dalam hati tidak melakukan, tidak mengulangi lagi. Yang keempat, qablal ghargharah, sebelum mati bertaubat. Sesudah mati tidak bisa bertaubat. Kemudian yang kelima, raddul mazalim, mengembalikan barang kepada orang yang kita zalimi. Al-Fatihah. Allah taqabbal as-salah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amadina wa amadikum wa amadil muslimin ajma'in. An Allah yaj'aluna al-ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usuli furu'i. An Allah yataghashsham bir rahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yusahil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil maisarah wa hajah fil akhirah bil maghfirah, wa anna Allah al karim yuqawwi alaina al iman wal islam war ridha wa taslim wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa ala ma nawa bihi masyayikhuna wa ala ma nawabihi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bisir nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-tarhibu min dzulmil muslimin wasukhriyah bihim, ancaman bagi orang yang berbuat zalim kepada orang Islam, wasukhriyah bihim, dan ancaman bagi orang yang sukhriyah bihim, mengolok-olok kepada mereka,
wa su'idzan bihim, sangka jahat kepada mereka, wa ihtiqarihim, menghinakan mereka, wa la'nihim, melaknat mereka, menyambati, wa ta'ni fi ansabihim, dan menyambati nasab-nasab mereka. Nah, ini Al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau berbicara tentang larangan atau ancaman bagi orang yang berbuat zalim kepada muslim. Kada boleh kita berbuat zalim. Lah, kada boleh kita berbuat zalim. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Lawan belum bilanya kita berbuat zalim atau berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada kepada manusia, itu lebih berat taubatnya daripada kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat salah kepada manusia, tatkala kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 saja syarat taubatnya. Tapi tatkala kita berbuat salah kepada manusia, bertambah sebuting. Syurutut taubah khamsatun, kata ulama. Syarat orang bertaubat itu ada 5. Artinya bilanya tidak ada daripada salah satu 5 syarat ini, maka taubatnya itu dikatakan tidak sah, tidak benar, tidak betul. Nah, apa 5 syarat taubat yang 5 tersebut? Yang pertama, al-iqla anidzambi, bampi. 1, mun masih aja lagi melakukan lain taubat ngarannya. Obat taubat jar, tapi masih aja lagi itu ngaran taubat, ya kah? Sesambilan aja, sesambilan taubat, sesambilan manggawi. Nah itu ngarannya lain taubat. Taubat tuh bampi, stop, ya kah? Meninggalkan. Jadi yang pertama syarat orang bertaubat adalah al-iqla anidzambi, bampi. Kemudian yang kedua, syarat orang bertaubat an-nadam, menyesal. Bampi, menyesal pula. Menyesal. Nah kayak inilah sekalinya jar. Apa ngarannya? Dosanya kada tahu karena kada mengaji, ya kalau kada tahu karena kada belajar. Sekalinya ganal benar lah, sekalinya meninggalkan sembahyang tak. Sekalinya ganal benar lajar dosa orang yang kada berpuasa itu. Sekalinya ganal benar lajar apa namanya dosa berbuat zalim kepada orang tak. Sekalinya ganal benar lajar dosa apa namanya mengambil hak orang itu. Menyesal benar bang aku jar mendengar dosanya nang kayak itu. Kayak apa kayak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namanya menyesal ngarannya itu. Itu menyesal. Yang pertama al-iqla anidzambi, bampi. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam ala yauda ilaih, beriktikad tidak bakal mengulangi itu lagi. Iktikad, berkeyakinan, menanamkan di dalam hati dah hendak laginya babulik. Bampi artinya ada melakukan lagi ya. Kalau menyesal artinya menyesalnya kenapa jadi sawat tagawing itu. Kemudian al-azam, beriktikad, berkeinginan tidak bakal melakukan dosa itu lagi. 3. Yang keempat qabla al-ghargharah, syarat orang bertaubat itu sebelum mati. Sudah mati dah kau bertaubat. Aku kayak aja bertaubat ya imbah mati. Ada kawa bertaubat tuh sebelum mati, ya kah? Sebelum mati. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kemaksiatan pernah kita lakukan, asal kita bertaubat diampuni oleh Allah. Tapi itu sebelum mati. Mau sudah mati dah kawa lagi. Bertaubat imbah mati dah. Makanya nak bertaubat wahinian. Ya kah? Mau sudah mati dah kawa lagi bertaubat, beramal, beribadah. Ada kawa lagi imbah mati. Bila mati itu sudah gimana sambatannya lah. Ada kawa lagi apa-apa bilanya mati itu. Idama tabanu Adam in qata amalu, bilanya mati sudah terputus. Kecuali ada beberapa ibadah yang tidak terputus, seperti sedekah jariyah, ya kah?
kemudian ilmu yang bermanfaat, dia pernah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian pulang dia punya anak yang soleh yang mendoakannya, itu kada terputus. Adapun hendak bertaubat, dak lagi, hendak beramal, hendak beribadah, hendak hadir majelis, hendak membaca Al-Quran, dak lagi, mengharap yang tiga tuh bang, mengharap tiga tuh bang, sedekah jariyah, kemudian pulang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nih, pian punya ilmu, pian ajak orang lain, ayo kita sembahyang ke masjid. Sembahyang ke masjid itu pahalanya ganal. Kemudian orang lain yang pian ajak tersebut tersentuh hatinya, tergugah hatinya, sehingga mau mengikuti arahan atau nasihat pian. Itu ilmu yang bermanfaat. Ayo kita ke majelis, ayo kita sembahyang tahajud, ayo kita melakukan ibadah ini, ayo kita melakukan ibadah itu, ya kan? Tergugah hati orang, mau orang tersebut beramal, beribadah gara-gara kita, itu ngarannya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir, anak yang soleh yang mendoakan kita. Tatkala kita mempunyai tiga gitu, makanya jangan mati dulu, terkecuali kita mempunyai tiga gitu. Amunnya pian lah mati tiga buting neto kadada. Bemodal apa yang pian kumpulakan wahini sedekah jariyah kadada. Ini kan yang terus mengalur, terus menerus mengalir pahalanya lah. Sedekah jariyah kadada. Ilmu yang bermanfaat kadada juga. Anak yang soleh, membela beratan anak kadada yang solehnya salah beratan anak. Nah, ini berarti pian banyak-banyak basangu saurang aja tak. Jangan banyak basangu aja lah kita. Berpikir lagi ya kalau anak yang soleh kadada. Kemudian pulang ilmu yang bermanfaat kadada juga, bersedekah kada pernah. Bahimat lagi pian tampul masih hidup, bahimat lagi, seorangan lagi, bermodal seorangan lagi. Kalau kadada tabungan, ibaratnya kan tabungan bahasanya nih ya Allah, yang terus mengalir investasi ke jarang tuh. Makanya anak tuh investasi akhirat tuh. Bisa investasi untuk kebaikan, bisa investasi untuk keburukan. Ya, umumnya kita bisa mendidik, baik kam investasinya. Kalau kita kada bisa mendidik, nah buruk kam. Begitu juga harta, ya kalau yang kita miliki, bilanya kita sumbangkan, investasi untuk akhirat kita. Punya duit disumbangkan untuk masjid, punya duit disumbangkan untuk majelis, punya duit disumbangkan untuk pondok pesantren. Ini investasi. Tapi kalau kita punya duit, ya kan, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang demikian, berarti kita bermodal pahala ibadah yang lainnya lagi. Nah, ilmu yang bermanfaat, banyak-banyak mengajak orang untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, masalah taubat lah, masalah taubat. Jadi yang keempat, syarat orang bertaubat qoblal gargharah, sebelum mati. Sebelum mati. Mau sudah mati dah kalau lagi bertaubat. Ya kah? Ada kalau lagi bertaubat sudah mati. Nah. Kemudian yang kelima, raddul madzalim. Mengembalikan barang yang kita ambil daripada orang yang kita zalimi. Kita menzalimi orang, barangnya kita ambil. Contoh, ampun maaf, mencuntan. Ya kan? Beli kakak? Kenapa taubat? Kita tak pernah menyembati orang, menggibah, memfitnah. Datangi orangnya, minta ampun. Kayak Pak Guru aja misalnya, ulun ini kada dapat orangnya. Ulun pernah mengambil ampun si fulan, sekalinya orangnya kada ada lagi. Atau misalnya lagi halus macal. Juntan asam orang, 5 orang, pokoknya bilangnya ada baju juntayan putik, bilangnya ada baju juntayan putik. Nah, wah ini ulun cari sudah kada ada lagi orang yang guru kita tahu juga apakah orangnya pindah atau orangnya sudah meninggal. Kayak apa kisahnya? Nah, berarti pian bersedekah sejumlah barang yang pian ambil, kemudian pahalanya pian sedekahkan kepada yang ampun barang itu. Begitu juga misalnya
kita menggibahi orang seumpamanya lah, kita menyambati orang, ya kan, kita memfitnah orangnya, kita hendak minta maaf, kita hendak datang, lalu orang itu hendak minta maaf, orangnya kadada. Kata Imam Hasan al-Basri, bacakan Al-Fatihah, hadiahkan bacaan Al-Fatihah tersebut kepada orang yang kita zalimi tersebut. Sama nah ya intinya ngalih lah ya, kalau bilanya tapahwal dengan manusia nih ngalih bertambah, syaratnya tuh bertambah. Nah, jadi syurutut taubah khamsatun, syarat orang bertaubat ada 5. Artinya tatkala seseorang mempunyai kesalahan namun dia tidak mempunyai 5 syarat ini untuk bertaubat, maka taubatnya tidak diterima. Apa yang 5 tersebut? Yang pertama al-iqla ani dzambi, berhenti, stop melakukan dosa. Yang kedua an-nadam, nyesal. Yang ketiga adalah beriktikad di dalam hati, berniat di dalam hati tidak melakukan, tidak mengulangi lagi. Yang keempat qablal gargarah, sebelum mati bertaubat. Sesudah mati tidak bisa bertaubat. Kemudian yang kelima raddul mazalim, mengembalikan barang kepada orang yang kita zalimi. Nah, itu syarat bertaubat. Nah, intinya ngalih ya, kalau bertambah sebuting ya tadi lawan Allah Subhanahu wa taala 4 aja syaratnya. Tapi kalau lawan manusia 5 syarat taubat. Nah, makanya hati-hati ya kan? Kita hati-hati. Makanya definisi daripada orang saleh kita rancak lagi ya kan? Mudahan jadi anak yang saleh ya. Saleh itu apa gerak? Dengan Allah kada tapahwal, kada tapa masalah, dengan makhluknya Allah kada tapa masalah, itu namanya soleh. Dengan Allah hubungannya baik, dengan makhluknya Allah hubungannya pun baik, itu namanya soleh. Melawan Allah Ta'ala kada baik, lawan makhluknya kada baik, salah kada soleh, kada salah ya kah, itu salah. Nah, di sini Al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau berbicara tentang at-tarhib min dzulmil muslimin, ancaman bagi orang yang berbuat zalim kepada muslim, wasukhriyah bihim, mengolok-ngolok mereka, tidak boleh juga, su'idzan bihim, tidak boleh juga, sangka jahat tidak boleh. Mun hendak sangka jahat lawan diri seorang. Ya Allah, kita dianjurkan sangka jahat lawan diri seorang, jangan sangka jahat lawan orang lain. Lawan orang lain kita sangka baik, lawan diri seorang sangka jahat, jangan terpaling. Lawan diri seorang sangka baik, lawan orang sangka jahat. Nah, dirinya dianggapnya bagus, orang lain dianggapnya buruk seberataan. Nah, itu ngaran sangka jahat lawan orang, sangka baik lawan diri sendiri. Ya kan? Sangka baik dengan diri sendiri sama dengan ujub. Ya kan? Nah, jadi husnudzon lah, jangan sampai su'dzon, sangka jahit. Man ahabba an yahtimallah lahu bil khair falyuhsinidzon. Siapa orang yang ingin dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik matinya nih, maka hendaklah dia berhusnudzon. Sahibu husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang suka berprasangka baik tidak bakal rugi sekalipun salah. Aku kira ajar baik orangnya. Aku kira sembahyang ke masjid, masuk masjid ya kalau betengah malaman. Aku kira sembahyang tahajud, sekalinya hilang celengan. Husnudzon ibaratnya awalnya Allah husnudzon dapat pahala, cuma ya kita tuh peribahasanya itu dianjurkan husnudzon, cuma kita tuh dianjurkan juga kita itu waspada tak batangah malaman ya kalau gedabak tetangga nih gedabak tetangga husnudzon aja jar orang anak pindahan mentengah malam keluar ya, lihat dahulu kalau ada maling kalau ada maling
dianjurkan waspada ya Allah. Ada kalau sahabat Nabi Muhammad datang ke Masjid Nabawi naik onta, kemudian tapa imbailo Nabi Muhammad datangnya nih. Sebelum masuk ke masjid dari Nabi Muhammad tuh onta ikam jarat dahulu. Jarat sekira ontanya itu kada kabur. Ya kan? I'gil wa tawakkal 'ala Allah. Ikat tuh onta, kemudian engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya? Artinya di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita dianjurkan waspada, bukan suudzon pang lah. Nah kayak pian bakandaraan, pian anda di parkiran, pian cabut kuncinya, husnudzon suudzon kapian bahwasanya di sini ada maling kada, cuma berwaspada ya Allah. Pian kalau rumah ya kak, pian kunci rumahnya. Apakah pian bersuudzon kepada orang-orang komplek bahwasanya di sini tempatnya bamaling kada, waspada bener ya, waspada. Kita dianjurkan husnudzon, kita pun dianjurkan waspada lah, waspada. Nah, tapi kita dilarang suudzon. Menandak suudzon kepada diri sendiri aja. Istilah guru Juhdi itu seorang yang lap buruk, orang lap baik. Artinya seorang yang buruk, seorang yang kada baik. Orang yang kita lihat, yang kita temui, yang kita jumpai semuanya baik. Nah, sekalipun kepada orang yang pelaku maksiat lah. Husnudzon matlubun walau bil asi. Husnudzon prasangka baik dianjurkan sekalipun kepada pelaku maksiat. Kita tuh bila melihat orang melakukan kemaksiatan, sebisa mungkin kita berprasangka baik, sebisa mungkin lah, sebisa mungkin. Dan agama kita nih mengajarkan ya Allah. Ada lalakian membawa binian bakandaraan. Nah gitu jar. Pacarnya sako tuh jar. Benefisit peingkutan lain pacarnya. Mungkin ding sanaknya. Ding sanak napa jar? Tuh anaknya tunggal. Anak tunggal. Di mana dapat ding sanak jar, ding sanak tetamu ganal bener ya. Mungkin berhusnudzon ya Allah. Nah, mungkin seorang kada tahu, mungkin seorang kada tahu, di sana sabah kada tahu juga, di sana sang mama kada tahu juga, kada tahu juga. Nah, husnudzon bang ya Allah, tahu garang situ aja, sama-sama kada tahu, baik husnudzon, ikam kada tahu, kok kada tahu, baik husnudzon, sebisa mungkin husnudzon. Ya jar di dalam kitab Tambihul Mukhtarin kata ya Allah, kita tuh husnudzon itu sampai 70 kali kemungkinan itu mungkin ini munnya kada kewajuan salahkan diri seorang kenapa kada berprasangka baik lan orang. Nah makanya ulama mengatakan husnudzon matlubun walau bil asi, berprasangka baik dianjurkan, karena agama kita kadang menganjurkan menilai orang lah. Adalah kita dianjurkan disuruh dalam Al-Quran atau hadis harus menilai orang, kada ada ya Allah, ada kita ini kan disuruh menilai orang. Fir'aun tuh jahat, sejahat-jahatnya Fir'aun, kita kan disuruh memvonis Fir'aun masuk neraka. Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil yang kita lakukan lebih bahaya daripada dosanya Fir'aun. Fir'aun tuh nak kafir, dosa tuh kan dosa dikisahkan lagi. Tapi dosanya Fir'aun tuh ada masalah lawan diri kita. Yang bahaya tuh dosa yang kita lakukan, itu yang bahaya. Artinya apa ya? Kita kada dianjurkan untuk menilai orang lain. Kita dianjurkan untuk menilai diri kita. Baik tak kadakah kita nih? Buruk bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana amal ibadah kita? Bagaimana akhirat kita? Itu yang kita dinilai. Adapun dosa orang lain, kita masa bodoh. Orang melakukan kemaksiatan, biar orang melakukan kemaksiatan. Ya kita berprasangka baik aja. Amun kita berprasangka jahat ya, kalau berprasangka jahat, kalau mentung tuh lalu macam-macam tak. Ya sangkaan ya Allah, sangkaan kada baik lalu tak ucap mentung. Nah ya kalau lalu gibah timbul, fitnah timbul ya kalau. Nah, emonnya sudah tak muntung tuh bisa tak tangan pulang tak. Mendengar inya. Nah, jar apa ikam jadi bucip nang kayak itu. Aku kira, nah gara-gara aku kira tuh pang jadi tapahua.
Coba berhusnudzon tadi ya kalau. Makanya tadi sahib husnudzon la yakhif wa in akhta. Orang yang berprasangka baik tidak bakal mendapatkan kerugian sekalipun prasangkanya jahat. Nah, su'dzon bihim, tidak boleh kita lah berprasangka jahat kepada orang Islam. Wahtiqarihim, begitu juga menghina mereka, tidak boleh. Wala'nihim, tidak boleh juga menyembati, melaknat, tidak boleh. Wa ta'ni fi ansabihim, mereka tidak boleh disambati, nasab mereka pun tidak boleh juga. Nasab, menyambati kuitannya, kaiknya, niniknya, jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak boleh. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian mengira Allah itu lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan sampai kita mengira Allah Ta'ala itu kada tahu juga aja, manusia ini banyak. Allah Ta'ala itu kada, ibaratnya kada tahu juga kita ini melakukan kesalahan. Nah, jangan mengira nangka itu. Allah Ta'ala itu lah kada nangka manusia, ada limitnya menyatakan, ya kan? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap daripada ucapan di mulut kita terkecuali semuanya dicatat raqib atid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nampak kainannya di akhirat. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan pun juga akan nampak di akhirat. Kada ada istilah ibaratnya apa Allah Ta'ala pada ingat, kada ada. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sampai kalian mengira Allah Ta'ala itu lupa, kada ingat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan ngira seperti itu lah. Ngareh lah orang kada kuat tauhid lalu kayak itu Bang. Kada kuat tauhid. Makanya kita dianjurkan tauhid belajar ya. Kalau selain kita belajar apa namanya fikih nih lah, tauhid belajar syariat nih lah, tauhid pun belajar juga. Nah ini kan tak salah etikat nih ya kalau. Kada apa-apa ajar sembahyang, nyasa sembahyang aja. Nya Allah Ta'ala kada melihat juga maulana kayak itu. Sembahyang tuh bujur-bujur. Bujur-bujur sembahyang itu khusyuknya, rukun-rukunnya diperhatikan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Kesalahan itu sekecil apapun dilihat dan apa namanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahsabanallah, jangan sampai kalian mengira ghafilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lupa, lalai amma ya'malu dhalimun, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan mengira seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, malidh dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidaklah bagi orang yang zalim min hamimin, mendapatkan kasih sayang lah, wala syafi'in yuta, dan pertolongan yang dituruti. Ada harapan lah. Berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, hendak masuk ke dalam surga. Malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ada harapan. Atau seumpamanya aku ini kan ajar, aku ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan yang dilakukan. Gampang aja kan aja di akhirat minta syafaat lawan perguruan. Lah, aku pernah berguru lawan si fulan, aku pernah berguru lawan fulan. Kada mungkin apa guruanku nih. Aku pernah berguru lawan guru sekumpul. Kada mungkin guru sekumpul ibaratnya melihatkan aku sebagai muridnya yang kasana kamari lawan sidin berada di dalam neraka. Oh, malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Munnya seorang dah sebujur membala kelakuan lah,
dosa tiya dosa, kewajiban ditinggalkan, kemaksiatan dilakukan. Nah, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Harapan mendapatkan syafaat, ya kan? Harapan mendapatkan syafaat. Maka jangan bertaubat ya Allah. Seorang juga mun hendak nyaman, mun merasa salah bertaubat ya kan? Kada perlu bertaubat. Kada perlu bertaubat. Aku mengharap syafaat saja. Nah, syafaat itu bertaubat dahulu. Ya kan bertaubat. Nah, bertaubat. Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sampai kalian saling mengolok-ngolok. Ini surah Al-Hujurat kalau kada salah lah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman dipanggil oleh Allah. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan sampai saling mengolok-ngolok. Asa ayyakuna khairan minhum. Oh, panjang ayatnya. Asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakun khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqa ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita sifat husnudzon, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, hidup beriman, mati beriman, berkumpul bersama orang-orang beriman ala hadhihi niyah wa ala man awabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.